Ayo yang lain didengarkan, diam dulu. Tabo diam. Diperhatikan ya. Yuk. Nah, kalau merawat anggrek itu yang paling sulit ketika kita menyiramnya terlalu banyak, ya. Jadi tidak boleh menyiram terlalu banyak, tidak boleh telat dalam penyiraman. Terus juga cahayanya harus tepat ya. Jadi harus diperhatikan dulu anggreknya senang panas atau senang dingin. Gitu. Panas. 2. Mengapa anggrek dibudidayakan dengan kultur jaringan? Nah, begini ya. Kenapa kok anggrek ini dibudidaya secara kultur jaringan? Dikarenakan budidaya menggunakan kultur jaringan itu hasilnya jauh lebih banyak. Jadi bisa menghasilkan satu biji bisa sampai menghasilkan sekitar 100.000 pohon. Itu. Bagaimana keuntungan yang didapat dari usaha budidaya tanaman anggrek? Jadi keuntungannya luar biasa. Keuntungannya luar biasa dibandingkan dengan kita menanam bunga lain. Keuntungan menanam anggrek itu mahal. Ya, jadi harganya jauh lebih mahal. Jelaskan apa yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman anggrek yang subur dan berbunga banyak. Untuk menjadikan anggrek kita subur dan berbunga banyak, kita harus merawat sebaik mungkin. Ada namanya agroklimatnya harus tepat. Selain agroklimatnya tepat, suhu udara cahayanya, juga kita harus memupuk secara rutin anggrek kita. Ya, memupuknya seminggu 2 kali sesuai kebutuhan. Jadi mulai dari anakan, remaja, dan juga dewasa. Sehingga kalau kita pemupukannya bagus, insya Allah nanti anggreknya akan tumbuh subur dan berbunga lebat. Tuh. Oke, dengan siapa ini? Dengan siapa? Kira kelas berapa? 3. Kelas 3. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian ya. Oke. Selanjutnya siapa yang mau wawancara Pak Budi? Mbak. Yang lain didengarkan ya. Ayo biar selesai. Salam dulu, Nay. Assalamualaikum. Cik, coba diulangi. Pak Budi tidak mulai kalau ada suara di belakang. Oke ya. Coba tangannya di paha, diperhatikan ke depan. Bisa? Yuk. Dari dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba backgroundnya kayaknya Bu Sofi minta tolong anggrek yang oranye itu, Bu. Spesies endemik Jember. Anggrek spesies endemik Jember namanya Vanda ascocentrum. Ini kelihatan ya? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Munawara. Saya ingin mewawancarai Pak Budi. Ya. 1. Kenapa memilih tanaman anggrek yang dijadikan untuk usaha? Jadi kenapa Pak Budi memilih tanaman anggrek untuk dijadikan usaha? Karena harga anggrek itu jauh lebih mahal. Terus anggrek itu sudah bisa dijual mulai dari dalam botol, itu sudah bisa dijual. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk 1 tahun untuk menjual. Jadi kita dari botolan, Pak Budi ambilkan contoh dulu. Seperti ini sudah bisa kita jual. Makanya Pak Budi pilih menjual anggrek karena harganya juga mahal. Ya, jadi daripada bunga lain, harga anggrek ini jauh lebih mahal dan harganya lebih stabil. 2. Tanaman anggrek jenis apa saja yang paling digemari oleh orang-orang atau pembeli? Yang paling banyak diminati yang pertama jenis anggrek Dendrobium, yang kedua jenis anggrek bulan. Dikarenakan kalau anggrek bulan berbunganya tahan lama sampai 3 bulan, kalau anggrek Dendrobium sangat mudah perawatannya. 3.
Bagaimana cara menulis singkatan dari nama-nama jenis anggrek? Nah, caranya itu disebut namanya untuk singkatan. Jadi misalkan anggrek bulan namanya anggrek bulan Cynthia Ramadhani. Jadi kalau tidak disingkat namanya Phalaenopsis Cynthia Ramadhani. Kalau disingkat namanya Phal, PHAL, Phal Cynthia Ramadhani. Tuh. Nah, jenis-jenis anggrek itu sangat banyak ya. Jadi jenisnya sangat banyak, juga namanya sangat banyak. Untuk di seluruh dunia itu kurang lebih sekitar 21 jenis anggrek lebih. 5. Apakah masing-masing jenis anggrek memerlukan perawatan tertentu? Enggak. Ya, jadi anggrek ini juga memerlukan apa tadi pertanyaannya? Perawatan ya? Jadi memerlukan perawatan. Jadi kalau anggrek dendrobium tidak boleh terlalu teduh. Sedangkan anggrek bulan tidak boleh terlalu panas. Jadi kita harus menempatkan anggrek ini sesuai dengan kebutuhan cahayanya. 6. Berapa persen intensitas cahaya matahari yang diperlukan oleh masing-masing jenis tanaman anggrek untuk tumbuh optimal? Jadi untuk intensitas cahaya untuk jenis dendrobium itu bisa sekitar 70% ke atas. Untuk anggrek bulan itu dari 60 sampai kurang lebih 40 intensitas cahayanya untuk tumbuh dengan baik. 7. Jenis anggrek apa saja yang dapat atau cocok untuk ditaruh di dalam rumah? Untuk anggrek yang cocok ditaruh di dalam rumah itu ada anggrek bulan. Dikarenakan anggrek bulan ini tidak memerlukan panas yang terlalu. 9. Jenis anggrek spesies apa saja yang sudah langka dan harus Yang termasuk anggrek langka untuk saat ini yaitu kalau dari Jember itu namanya ada Dendrobium macrophyllum. Yang kedua anggrek Vandamini. 10. Berapakah omset jualan bunga anggrek setiap hari? Omset anggrek di setiap hari kurang lebih kisaran 10 juta per hari. Sudah? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Perkenalan. Duduk kayak Mbak Anu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Kelas berapa? Ya. keras ya suaranya, kurang keras. Ya. Berapa lama menanam bunga anggrek sampai tumbuh besar? Bunga anggrek itu tumbuh sampai besar, jadi ada kriterianya. Ada namanya, ada anggrek dendrobium itu mulai dari keluar dari dalam botol itu memerlukan waktu sekitar 1 tahun sampai bisa berbunga maksimal. Kalau anggrek bulan itu kurang lebih sekitar 1 tahun 2 bulan untuk sampai berbunga. 2. Bagaimana menanam bunga anggrek? Untuk menanam anggrek biar lebih bagus, kita harus memahami karakter anggrek tersebut. Senang panas atau senang dingin. Jadi supaya perkembangannya lebih bagus. Setelah itu kita perlu pupuk secara rutin seminggu 3 kali. Jenis anggrek yang paling bagus itu istilahnya namanya The Princess Orchid. Namanya anggrek Cattleya. Kenapa kok anggrek Cattleya? Karena anggrek Cattleya memiliki kelopak bunga yang jauh lebih besar daripada anggrek jenis lain. Kenapa anggrek Vanda, Vanda Aska Centrum itu menjadi kebanggaan Jember?
Dikarenakan anggrek ini paling banyak tumbuh di kota Jember dan juga memiliki bunga yang sangat cantik sekali, seperti di belakang kita ini. Nah, ini. Terus apa lagi? 5. Kenapa tidak anggrek yang lain? Ya karena anggrek vanda ini memiliki Vanda ascocentrum memiliki bunga yang paling cerah, yaitu warnanya oranye kuning cerah. 6. Bagaimana cara menanam bunga anggrek? Cara menanam bunga anggrek ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa tanam di dalam pot, yang kedua ditanam di pot tanah, yang kedua di soft pot, yang ketiga bisa kita tempel di pohon atau di papan pakis atau papan pohon yang sudah mati. 8. 7. Di mana tempat menanam bunga anggrek ini? Tempat menanam bunga anggrek ini, kalau di sini ini di kebun anggrek Budi Vespandut, tempatnya di Kaliwates Kedung Piring. Sudah? Terima kasih. Ya, sama-sama.